Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru program studi D3 Keperawatan Stikes Rajek Besi Bojonegoro. Selamat datang, selamat bergabung mencapai kesuksesan bersama untuk menjadi tenaga kesehatan keperawatan yang profesional. Semoga pagi ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aziza. Saya dosen di Prodi S1 Kebidanan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang biofluida dan saya yakin biofluida adalah basic science atau ilmu dasar yang memang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa di program studi kesehatan. Mengapa demikian? Ternyata tidak hanya perawat yang harus tahu biofluida, bidan pun harus tahu, farmasis pun harus tahu, bahkan dokter pun juga harus tahu. Kenapa demikian? Karena ternyata tubuh manusia itu memang tersusun dari cairan yang bergerak, mulai dari yang paling dirasakan kita, di mana denyutannya terasa setiap waktu, setiap saat, yaitu aliran darah. Dipompa oleh jantung, ada denyutan menyebar melewati pembuluh darah ke seluruh tubuh untuk memberikan zat-zat yang dibawanya. Apa saja yang dibawa? Oksigen, nutrisi, dan semua bahan metabolit lainnya yang tentunya itu dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga kenapa biofluida ini sangat penting? Karena makhluk hidup memang tersusun dari cairan yang bergerak. Kajian hidrodinamik dalam fisika kesehatan dapat ditemukan juga dengan istilah yang mengacu pada pembahasan yang sama, yaitu fluida. Jadi saat kita bilang fluida, itu tidak hanya sekedar cairan, tapi hidrodinamika. Adanya proses pergerakan dinamika dari cairan yang ada di dalam tubuh. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yang terdiri dari zat cair dan zat gas. Jadi semua zat yang bisa mengalir. Bu, kok zat gas? Ya, udara itu pun bisa mengalir. Saat kita hembuskan nafas, saat kita tarik nafas, maka terjadi pergerakan udara. Ada fluida yang tidak mengalir dan ada juga fluida yang mengalir. Makanya ada istilah hidrostatistika dan ada istilah hidrodinamika. Mengapa sih? Nah ini. Mengapa mempelajari tentang fluida itu penting? Karena nantinya saat kita menjadi tenaga kesehatan, bisa perawat, bisa bidan, kita akan banyak sekali bergelut atau berkutat pada cairan yang bergerak. Bukan kita ingin mengukur berapa kecepatan, kemudian istilahnya rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika yang sangat membingungkan menurut saya, tetapi tentang terapannya. Jadi bagaimana darah itu bisa mengalir dengan lancar pada struktur pembuluh darah manusia. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga nantinya bisa muncul tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, atau tekanan darah normal. Nah, ini yang akan kita pelajari. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir. Jadi, fluida ini bisa mencakup zat cair ataupun zat gas. Semua zat yang bisa mengalir kita sebut sebagai fluida. Fluida atau zat alir, ini ya, bedanya zat cair sama zat gas sekilas saja.
Dan saya yakin teman-teman mahasiswa keperawatan semua tentunya pernah mempelajari ini di bangku SMP. Zat cair itu molekulnya terikat lebih longgar tapi berdekatan, sehingga kita bisa memisahkan. Jadi tangan kita sebenarnya bisa memisahkan air. Ya, beda kalau benda padat itu sangat kuat dan rekat ya, sehingga kita nggak bisa memotong kursi dengan menggunakan tangan, tapi kita bisa memotong air dengan menggunakan tangan karena molekulnya itu sangat longgar. Tekanan yang terjadi karena adanya gaya gravitasi dan tekanan terjadi tegak lurus dari bidang, sehingga kenapa air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, karena memang di sana ada gaya gravitasi, ada tekanan yang secara tegak lurus diberikan oleh benda atau zat cair tersebut. Berbeda dengan zat gas, di mana molekulnya bergerak bebas dan saling bertumbukan. Jadi kadang sampai kita nggak bisa merasa, istilahnya kita tidak bisa melihat bentukannya, tetapi kita bisa merasakan. Merasakan pun apabila gas itu bergerak. Saat gas itu hanya diam, kita nggak bisa merasakan. Gitu. Tekanan akibat tumbukan antar molekul dan tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang. Itu sekedar pengantar teori ya. Yang inti permasalahan yang ingin kita bahas adalah bahwa seluruh tubuh kita ini memang terdiri atas cairan yang bergerak. Otak kita cairan cerebrospinal, ya, darah kita, kemudian tekanan pada retina, jantung, dan juga ginjal, ya. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa terjadi komplikasi karena masalah high blood pressure, adanya tekanan darah yang tinggi, ya, bisa menyebabkan kondisi-kondisi itu. Jadi ini sekilas tentang peredaran darah manusia ya. Darah mulai dipompa dari jantung, diedarkan ke seluruh tubuh, yap. Kemudian darah yang sudah diedarkan masuk lagi ke jantung, dipompa ke paru-paru untuk terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yang nantinya dari yang mengandung oksigen akan masuk kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah aliran zat cair yang melalui pembuluh darah. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi mengapa darah manusia itu ada yang alirannya lancar, ada yang alirannya mengalami hambatan. Ada tekanannya yang tinggi, ada juga tekanannya yang rendah atau bahkan normal. Apa saja yang mempengaruhi? Nah, cairan yang mengalir melalui suatu pipa, kecepatannya berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari pipa. Pasti bingung, ya. Yang masih ingat tentang hukum Poiseuille, ya, bahwa ini kecepatan darah untuk berdenyut dalam 1 kali denyutan itu dipengaruhi oleh kekentalan, ya. Semakin kental darah, alirannya semakin lambat. Kemudian luas penampang, ya. Semakin lebar ruas penampang, maka tekanan yang diberikan semakin rendah. Semakin sempit luas penampang, maka tekanan yang diberikan akan semakin tinggi. Bagaimana pembuluh darah manusia itu bisa lebar dan bisa sempit? Padahal sebenarnya pembuluh darah manusia itu ukurannya juga standar ya. Ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah perifer. Tapi bisa menjadi sempit karena apa?
Karena di luas permukaan dari pembuluh darah itu ternyata bisa mengendap plak-plak kolesterol, gula darah, dan juga arteriosklerosis atau bahan-bahan yang sekiranya bisa membuat dindingnya itu berkerak. Hal itu yang menghambat terjadinya proses aliran darah. Sehingga kenapa orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi, gula darah tinggi, biasanya tekanannya juga tinggi. Kenapa? Karena zat-zat tersebut biasanya mengendap di pinggir-pinggir atau endotel, lapisan endotel dari pembuluh darah. Ini adalah rumus yang bisa ditulis yang sudah ditetapkan oleh ilmuwan tentang adanya kecepatan aliran yang berkaitan dengan tekanan, luas penampang, dan juga volume dari cairan. Kita tidak belajar tentang rumus ini ya, kita hanya cukup memahami mengapa terjadi tekanan darah tinggi maupun terjadi tekanan darah standar atau normal. Tahanan terhadap debit cairan. Jadi, tekanan darah itu tergantung pada panjangnya pembuluh darah, diameter pembuluh darah, kemudian kekentalan dari darah itu sendiri, serta tekanan darahnya. Makin panjang pembuluh darah dengan diameter yang sama, zat cair akan mendapatkan tahanan yang lebih besar. Sehingga maka debit zat cair akan lebih besar pada pembuluh darah yang pendek. Artinya seperti apa? Jadi semakin panjang pembuluh darahnya, maka kecepatan yang dilakukan atau yang ditempuh oleh aliran suatu benda cair akan semakin kecil. Jadi kalau panjangnya itu lebih pendek, maka kecepatannya semakin besar. Bila berkaitan dengan diameter pembuluh darah, kecepatan aliran zat cair makin cepat pada diameter yang pembuluhnya lebih besar. Jadi kalau pipanya lebih besar, maka aliran zat cairnya semakin cepat. Tetapi saat pipanya itu kecil, luas penampangnya, ya, maka kecepatan aliran zat cair juga semakin lambat. Ya. Nah, ini adalah gambaran. D yang 1 dengan D yang 3, tentunya kecepatannya akan berbeda. Selanjutnya efek kekentalan. Nah, ini ya. Semakin kental zat cair, maka semakin besar tahanan terhadap dinding pembuluh sehingga dapat istilahnya berpengaruh pada kecepatan juga ya. Jadi ini ya gambarannya. Pada darah yang normal kekentalannya demikian. Pada aliran darah pada penderita anemia adalah cepat karena darahnya lebih encer. Tetapi pada penderita polisitemia dengan kadar sel darah merah yang lebih tinggi atau lebih banyak, maka aliran darahnya akan lambat karena terjadi peningkatan dari sel darah merah. Ibaratnya kalau kita punya air yang masih jernih, air saja, itu akan gampang mengalirnya. Tapi kalau air itu kita tambah dengan gula, kita tambah dengan tepung, kemudian kita alirkan karena kentalnya bertambah, maka aliran air tersebut juga akan berkurang. Nah, kalau kita samakan dengan kondisi darah yang lebih kental, alirannya akan semakin lambat. Sehingga untuk mencapai 1 denyutan
harus ditingkatkan tekanannya supaya darah tersebut bisa beredar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, kenapa darah yang sangat kental oleh karena adanya bahan-bahan yang tidak normal, misalnya kondisi polisitemia, ini adalah jumlah sel darah merah yang lebih banyak, atau pada kondisi kadar gula darah yang tinggi di dalam darah, atau adanya kolesterol juga, itu bisa menyebabkan darah menjadi lebih kental, sehingga alirannya akan semakin lambat dan butuh tekanan lebih besar untuk mencapai 1 denyutan. Maka kenapa pada kasus gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darahnya juga tinggi. Efek tekanan terhadap debit atau jumlah air yang keluar. Aliran air mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Aliran air sebanding terhadap perbedaan tekanan. Jadi, ya, bila debit airnya lebih banyak, jumlah darahnya lebih banyak, maka tekanannya akan lebih besar. Jika jumlah airnya sedikit, maka tekanan dan kecepatannya juga akan lebih sedikit. Nah, ini bunyi jantung adalah salah satu contoh dari pergerakan air. Bagaimana jantung itu bisa berbunyi saat kita lakukan pemeriksaan menggunakan tensimeter. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan menggunakan tensimeter, di mana lengan kita pasang manset untuk apa? Untuk membendung aliran denyut darah ya dari jantung. Kemudian setelah terbendung dan tidak terjadi aliran dari jantung ke pembuluh darah, maka kita kendorkan sehingga kita memberikan kesempatan darah untuk mengalir. Sambil kita dengarkan menggunakan stetoskop bunyi duk, bunyi denyutan pertama. Nah, pada saat berdenyut pertama kita lihat angkanya. Angka di sini menunjukkan berapa? Saat dia menunjukkan 100, berarti tekanan darah pasien ini adalah 100 mm Hg. Ini adalah pemeriksaan di ilmu keperawatan maupun ilmu kebidanan yang memanfaatkan biofluida untuk mendapatkan hasil pemeriksaan pasien. Stetoskop untuk mendengarkan vibrasi jantung dan pembuluh darah besar karena aliran laminer dan turbulensi. Ini ya, kita coba. Tekanan darah diukur menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer yang berisi air raksa yang biasanya dikalibrasi dalam satuan milimeter air raksa atau milimeter Hg. Bagaimana cara mengukurnya? 2 tekanan darah yang diukur yaitu tekanan maksimum ketika jantung memompa yang biasanya kita sebut dengan istilah tekanan sistolik, yaitu tekanan pertama yang terdengar deg seperti itu, dan tekanan ketika jantung beristirahat yang biasa kita istilahkan tekanan diastolik. Ini adalah gambaran tekanan yang digunakan atau hasilnya nanti bisa kita sebutkan sebagai hasil tekanan darah. Misalnya 110/70, maka tekanan sistoliknya 110 dan tekanan diastoliknya adalah 70. Pada awalnya, tekanan udara pada jaket atau manset yang diikatkan itu dinaikkan, dipompa di atas tekanan sistolik dengan pompa tangan. Dan tekanan ini memompa arteri utama di brachial. Makanya kenapa stetoskopnya ditaruhnya di sini. Ini ada arteri brachial ya. Kemudian tekanan udara dikendorkan, dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai di mana titik darah kembali mulai mengalir. Dan saat pertama kalinya mengalir, itu akan terdengar ketukan darah
melalui stetoskop, dan pada saat itu kita sebut ini adalah tekanan sistolik. Kita baca di alat ukurnya, dia menunjukkan angka berapa. Misalnya 100, maka angka 100 itu adalah tekanan sistolik. Selanjutnya, tekanan udara di pompa itu diperkecil lagi lebih lanjut sampai dengan suara ketukan menghilang. Ketika darah dengan tekanan terendah dapat memasuki arteri, maka saat itu kita sebut tekanan diastolik. Normal tekanan sistolik adalah sekitar 120 dan tekanan diastolik adalah sekitar 80 mm Eraksa. Ya. Ini sekedar contoh, tetapi nantinya kita tidak akan menghitung seperti ini. Ya. Kita terapannya saja, kita tidak perlu menghitung secara rumus. Yap. Mungkin ini adalah pengantar ya, sekedar pengantar. Materi akan tetap ada saya share di Google Classroom. Kalian baca, kalian cermati. Kalau perlu nanti bisa dicari materi lain, literatur lain, baik secara online maupun offline. Ya. Mungkin untuk pertemuan pertama tentang biofluida saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Jangan lepas masker dan sering cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.